Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPA kelas 8 bersama Bu Nenis. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Zat sisa metabolisme ini bersifat toksik atau racun sehingga harus dikeluarkan. Contohnya, ketika kita bernafas, kita menghembuskan gas CO2. Yang kedua, ketika suhu tinggi, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan kulit. Yang ketiga adalah buang air kecil atau urin. Sebenarnya, di dalam tubuh manusia terdapat 3 proses pengeluaran. Yang pertama adalah defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan atau feses atau tinja. Yang kedua adalah ekskresi yang akan kita bahas kali ini, yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Contohnya adalah CO2, keringat, dan urin. Proses pengeluaran yang ketiga adalah sekresi. Sekresi adalah pengeluaran substansi kimiawi yang berguna bagi tubuh oleh sel tubuh dan kelenjar. Contohnya adalah yang dikeluarkan adalah enzim dan hormon sebelum akhirnya dibuang melalui sistem ekskresi. Terdapat 4 organ ekskresi di dalam tubuh manusia, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Kita bahas ginjal terlebih dahulu. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan tulang belakang, bagian pinggang sebelah kiri dan kanan. Ginjal memiliki fungsi menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Pada kondisi normal, kandungan urin kita mengandung air, urea, dan amonia sehingga urin kita berbau menyengat. Ada garam mineral, terutama NaCl. Urin juga mengandung pigmen empedu atau zat warna empedu, bilirubin, yang menghasilkan warna kuning di urin. Selain itu, urin juga mengandung zat-zat yang berlebih di dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, dan hormon. Oleh karena itu, urin kadang digunakan sebagai tes lab bagi orang-orang yang akan melakukan tes kesehatan atau tes narkoba. Apabila ada kandungan selain kandungan urin normal, maka dapat diindikasikan orang tersebut mengalami gangguan ginjal. Baik, kita lihat gambar struktur ginjal berikut. Ginjal tersusun dari 3 lapisan. Yang paling luar adalah korteks atau kulit. Lalu lapisan kedua adalah medula atau sumsum ginjal. Sedangkan yang paling dalam itu adalah lapisan pelvis atau rongga ginjal. Sedangkan saluran yang keluar dari ginjal menuju kantung kemih itu dinamakan ureter. Kita bahas satu persatu lapisan ginjal. Yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks. Pada lapisan ini terdapat banyak nefron atau penyaring darah. Jadi nefron itu adalah satu unit penyaring darah, dan di ginjal terdapat banyak sekali nefron. Setiap satu nefron atau satu unit nefron itu terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi adalah glomerulus yang dibungkus oleh selaput yang dinamakan kapsul Bowman. Glomerulus itu bentuknya seperti anyaman, yaitu anyaman pembuluh darah kapiler. Lapisan yang kedua adalah sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari tubulus contortus, ada tubulus contortus proximal, lalu lanjut lengkung Henle, ada tubulus contortus distal, dan terakhir adalah tubulus contortus collectivus. Lapisan yang terakhir yaitu rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh, diantaranya pembuluh collectivus, tubulus contortus collectivus. Tempat bermuaranya urin, hasil dari proses augmentasi. Dari rongga ginjal akan keluar saluran bernama
ureter. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Bagaimana dengan proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Untuk tahap filtrasi adalah penyaringan. Proses ini terjadi di bagian ginjal yang bernama glomerulus. Penyaringan yang terjadi adalah penyaringan asam amino atau protein. Hasil dari proses filtrasi akan terbentuk urin primer. Nah, urin primer ini akan mengalir ke tubulus proksimal. Tahap selanjutnya adalah tahapan reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Proses ini terjadi di tubulus proksimal. Zat-zat apa yang akan diserap kembali yaitu glukosa, diantaranya adalah glukosa dan asam amino. Pada proses ini akan menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini akan mengalir ke tubulus contortus distal. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu augmentasi. Augmentasi itu adalah penambahan zat-zat yang berlebih atau tidak berguna bagi tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal. Apa saja zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh yang ditambahkan ke dalam urin sekunder, yaitu diantaranya garam mineral, urea, amonia, hormon, vitamin, obat-obatan, dan urobilin. Proses ini akan menghasilkan urin yang sebenarnya. Setelah terbentuk urin, maka urin ini akan dialirkan ke tubulus colectivus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi urin, diantaranya banyaknya air yang kita minum. Minimal air yang kita minum adalah 8 liter. Konsentrasi air dan larutan dalam darah berpengaruh terhadap produksi urin. Jika tubuh kita kekurangan air, maka volume urin yang dikeluarkan juga sedikit. Yang kedua adalah suhu udara. Jika suhu udara meningkat, maka tubuh kita akan memproduksi keringat dibandingkan urin. Tapi apabila suhu udara dingin, maka tubuh akan cenderung lebih banyak untuk memproduksi urin daripada keringat. Selanjutnya adalah hormon insulin. Seorang yang menderita diabetes mellitus akan sering mengeluarkan air kencing. Hal ini disebabkan karena tubuh kekurangan hormon insulin. Lalu jumlah garam di dalam tubuh. Untuk mempertahankan tekanan osmotik dalam darah, maka ginjal akan berusaha mengatur kadar garam di dalam darah agar seimbang. Semakin banyak konsumsi garam seseorang, maka urin yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Selanjutnya adalah pengaruh hormon antidiuretik atau ADH. Apabila seseorang kekurangan hormon ADH, maka orang tersebut akan menderita penyakit diabetes insipidus atau biasa kita sering sebut sebagai BSR. Selanjutnya gangguan pada ginjal, diantaranya ada diabetes mellitus. Penyakit ini ditandai dengan adanya gula di dalam urin dikarenakan adanya gangguan sekresi hormon insulin. Selanjutnya albuminuria. Albuminuria ditandai dengan ditemukannya albumin dari protein di dalam urin. Selanjutnya diabetes insipidus atau BSR, sering kita sebut BSR. Ini ditandai dengan produksi urin yang melimpah disertai rasa haus. Ini karena adanya kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Berikutnya adalah batu ginjal atau kencing batu. Kencing batu ini disebabkan adanya endapan yang berasal dari garam kalsium. Batu ginjal ini bisa ada di dalam rongga ginjal, bisa juga di saluran ginjal atau di kantong kemih. Berikutnya adalah anuria.
Anuria itu adalah kegagalan ginjal dalam mensekresikan urin. Berikutnya adalah hematuria. Hematuria ini ditandai dengan adanya sel-sel darah yang ada di urin. Bisa disebabkan karena iritasi batu ginjal atau adanya peradangan. Berikutnya, gagal ginjal. Gagal ginjal adalah gangguan jika salah satu atau dua ginjal tidak dapat berfungsi, menyebabkan urea yang tertimbun bersifat racun dapat mengakibatkan kematian juga. Apabila seorang sudah mengalami gagal ginjal, maka dia harus melakukan yang namanya cuci darah atau hemodialisa. Berikutnya nefrosis. Nefrosis itu bocornya membran glomerulus sehingga mengakibatkan penumpukan air dan natrium yang menyebabkan pembengkakan atau edem di kaki, lutut, abdomen, dan mata. Yang terakhir adalah nefritis. Nefritis adalah gangguan ginjal yang disebabkan karena infeksi bakteri Streptococcus. Kalian bisa lihat di sini ada gambar ginjal yang di dalamnya terdapat batu ginjal. Jadi batu ginjalnya ada di rongga ginjal dan saluran ginjal atau ureter. Setelah kita tahu beberapa gangguan-gangguan ginjal, maka sudah selayaknya kita harus menjaga organ ginjal kita. Sebenarnya manusia masih bisa bertahan hidup dengan satu ginjal saja, tetapi kita harus berupaya untuk menjaga kesehatan ginjal kita selagi ginjal kita masih sehat. Bagaimana caranya? Misalnya dengan minum air putih sehari minimal 8 gelas atau 8 liter, olahraga teratur, menghindari kebiasaan menahan kencing karena ini bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Kurangi makanan berisiko untuk tertimbunnya batu kapur di ginjal, contohnya jeroan. Bekerja sesuai dengan porsi dan kemampuan tubuh. Dan jangan terlalu sering mengkonsumsi minuman suplemen atau obat-obatan dalam jangka panjang. Sampai sini dulu pembelajaran kali ini ya. Tetap jaga kesehatan. Happy Science. Jangan lupa berdoa dan beribadah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.